Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview uang dan moneter dalam sistem keuangan Islam. Sebelum saya mempresentasikan hasil review saya, yang saya hormati dosen pengampu Dr. Rusdi Hamka Lubis, MSI, dan teman-teman yang saya cintai. Ya, judul jurnal Uang dan Moneter dalam Sistem Keuangan Islam. Nama jurnal Journal of Sharia Economics, volume 1 nomor 2, tahun Desember 2019, Joko Hadi Purnomo, reviewer Muhammad Firjatullah, tanggal review 18 Maret 2021. Ya, kita langsung saja. Latar belakang. Uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran hutang atau alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran atau transaksi baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu. Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Oleh karena itu, uang didefinisikan sebagai alat untuk mengukur nilai tiap barang dan jasa. Dengan uang barang, jasa, dan pelayanan memiliki harga dan nilai. Next, permasalahan. Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat atau money is goods public. Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasi proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Persoalan kedua relatif bisa selesai andai saja semua bentuk transaksi yang di dalamnya terdapat unsur riba dinyatakan dilarang. Lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah menjadi satu-satunya anak tunggal yang sah beroperasi di negeri ini, menggantikan bank-bank konvensional. Dengan berperannya bank melarang semua transaksi ribawi, berarti telah menghilangkan faktor utama penyebab liabilitas moneter. Sebaliknya, tentang membiarkan bank-bank konvensional berjalan, sekalipun pada saat yang sama juga beroperasi bank-bank syariah, sama saja memelihara penyakit yang sewaktu-waktu akan memperpondakkan kembali bangunan tubuh ekonomi. Itulah permasalahan dari review saya. Terus lanjut, teori yang digunakan. Yang pertama adalah dalam pandangan Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, jauh sebelum Adam Smith menulis buku The Wealth of Nation pada tahun 1766 di Eropa, Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan uang berfungsi sebagai media penukaran, namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Maksudnya adalah uang diciptakan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut, dan uang bukan merupakan sebuah komoditi. Teori yang kedua adalah kebijakan moneter atau politik moneter, merupakan politik negara dalam menentukan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan dalam lapangan keuangan negara. Secara lebih khusus, kebijakan moneter mempunyai pengertian sebagai tindakan makro pemerintah melalui bank sentral dengan cara mempengaruhi penciptaan uang. Dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah bisa mempengaruhi jumlah uang beredar. Yang selanjutnya, pemerintah bisa mempengaruhi pengeluaran investasi, kemudian mempengaruhi permintaan agregat, dan akhirnya tingkat harga sehingga tercipta kondisi ekonomi yang baik. Itulah teori yang digunakan dari hasil review saya. Next, metode penelitian. Jenis penelitian pada tulisannya itu library research, yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah disajikan yang didapatkan dari media internet. Kemudian penulis menguraikan dan membahas dan memetakan perbedaan cakupan materi-materi
mata kuliah keekonomi makro Islam pada perguruan tinggi umum dengan perguruan tinggi agama Islam. Lanjut, kesimpulan. Uang berfungsi sebagai media penukaran, namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Maksudnya adalah uang diciptakan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut, dan uang bukan merupakan sebuah komoditi. Lanjut, dalam perekonomian Islam, sektor perbankan tidak mengenal instrumen suku bunga. Sistem keuangan Islam menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian, profit and loss sharing. Bukan dengan tingkat bunga yang telah menetapkan tingkat keuntungan di muka, besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh nasabah perbankan Islam. Nasabah perbankan Islam ditentukan besar kecilnya keuntungan yang diperoleh bank dalam kegiatan investasi dan pembiayaan dilakukan pada sektor real. Jadi dalam keuangan Islam, hasil dari investasi dan pembiayaan yang dilakukan bank dalam sektor real yang menentukan besar kecilnya pembagian keuntungan di sektor moneter. Artinya, sektor moneter memiliki ketergantungan terhadap sektor real. Satu hal yang menjadi perhatian bahwa manajemen moneter Islam yang selama ini dipraktekkan pada berbagai negara membawa efek positif pada skala periode jangka panjang. Akan tetapi sulit untuk menjadi obat mujarab bagi jangka pendek untuk memecahkan persoalan jangka pendek. Instrumen yang paling memungkinkan adalah moralization, bujukan moral, dan statutory reserve recommend berupa peningkatan cadangan wajib. Mungkin terima kasih dari presentasi hasil review saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.